Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Graselda dengan NIM C1B019160 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video hari ini saya akan mempresentasikan mengenai stelsel pajak, kendala pemungutan pajak, bentuk perlawanan, dan penggolongan pajak. Stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang akan harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel. Suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Karena yang digunakan sebagai dasar adalah penghasilan sesungguhnya, maka pajak baru dikenakan akhir tahun dan biasanya dikenakan belakangan NEHEVING. Keunggulan stelsel ini adalah pajak yang ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau realistis. Sedangkan kelemahan stelsel ini adalah pajak baru dapat dipungut setelah tahun berjalan berakhir. Yang kedua, stelsel fiktif. Jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan. Misalnya, penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Keunggulan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan stelsel ini adalah pajak yang telah dibayar wajib pajak tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya. Yang ketiga, stelsel campuran. Stelsel campuran adalah kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel fiktif. Penghitungan pajak dilakukan secara 2 kali, yaitu di awal menggunakan stelsel fiktif dan penghitungan pajak juga dilakukan di akhir dengan stelsel nyata. Keunggulan dari stelsel campuran ini adalah pemungutan pajaknya sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Sedangkan kelemahan dari stelsel campuran ini adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena perhitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal dan akhir tahun. Slide selanjutnya, kendalaan yang timbul sistem pemungutan pajak. Adapun kendala dalam pemungutan pajak yaitu yang pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Yang kedua, tingkat ekonomi sebahagian wajib pajak yang sangat rendah, di mana wajib pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, dan sebagainya daripada membayar pajak. Yang ketiga, peraturan pelaksanaan undang-undang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak. Yang keempat, database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak. Database yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak. Yang kelima, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidaknya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Slide selanjutnya, bentuk-bentuk perlawanan pajak. Adapun bentuk-bentuk perlawanan pajak yaitu yang pertama, perlawanan pasif. Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah merupakan pengurangan pajak
yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, penggolongan-penggolongan pajak. Jika dilihat dari sifat-sifat tertentu dari masing-masing pajak, maka pajak dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pajak atas kekayaan dan pendapatan. Pajak atas lalu lintas hukum, biaya materai, lalu lintas kekayaan, dan lalu lintas barang. Pajak yang bersifat kebendaan. Yang keempat, pajak atas pemakaian. Jika dilihat dari ciri-ciri tertentu pada setiap pajak, di mana jenis pajak yang ciri-ciri tertentu pada setiap pajak, di mana jenis pajak yang cirinya tertentu bersamaan dimasukkan dalam satu golongan, maka pajak dapat digolongkan. Yang pertama, pajak subjektif atau pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang di dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan wajib pajak. Yang kedua, pajak langsung atau tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Yang ketiga, pajak pusat atau pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan untuk pelaksanaan pembangunan atau disebut dengan APBN. Kita simpulkan bahwa sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia yang menjadi pokok bahasan yaitu withholding system, yang merupakan sistem perbajakan di mana pihak ketiga, yaitu perusahaan live streaming, diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan dibayarkan kepada official host. Baiklah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan di video hari ini. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.